Alhamdulillah, This meeting is being recorded. wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartas samawati wal arda binuri syamsik. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pengajian kita pada kesempatan kali ini, eh, kita mengirimkan surah Al-Fatihah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada seluruh ulama-ulama baik yang masih membersamai kita maupun telah duluan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terkhusus kepada pengarang kitab yang insya Allah akan kita pelajari, yakni Hilyatus Syabab, dalam hal ini Al-Mukarram, Al-Maghfurullah, Kiai Haji Anda Guru Haji Abdul Rahman Ambodale. Dan kepada kedua orang tua kita masing-masing, dan tidak lupa juga kepada diri kita sendiri. Al-Fatihah. Ya, satu orang baca. Ya, maju sini, maju sini. Maju ke depan sini. Siapa ini? Yang tunduk-tunduk kusuruh naik sini baca. Ada misal di apa? Oh, lulus nih. Astagfirullah. Udah lanjut ki. Coba, coba, coba. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran ke-8. Adab dalam berpakaian. Bersungguh-sungguhlah selalu dalam memperbaiki penampilanmu dan kebersihan pakaianmu, karena sesungguhnya bersihnya pakaian adalah bagian dari adab. Itu. Siapa yang bisa melengkapi? Udah lengkap terjemahanmu, Nabil? Begitu, begitu juga, begitu juga. Oh, yang saya terjemahkan kemarin itu sampai sampai tanawuluha. Begitu juga memang Ustaz. Memang.
Dulu mah, dulu. Siapa bisa melengkapi ada sampai tanawuluha. Atau sampai di situ memang Ji terjemahannya. Kenapa kenapa pekan lalu ada ku dengar siapa yang baca itu sampai tanawuluha. Hmm. Coba siapa? Akhwatnya bisa baca di situ akhwatnya dari atas itu. Ada akhwatnya baca. Ya coba yang ikhwan diam dulu. Termi. Baik, kalau begitu kita lanjut mifal itu yang sebelumnya. Sesudahnya Inwanul Adab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Wala tad'u thiyabaka. Coba terjemahkan semua baik-baik. Ya, nanti pekan depannya harus bisa baca semua terjemahannya. Wala tad'u thiyabak, dan janganlah engkau meletakkan dan janganlah engkau meletakkan thiyabaka, pakaianmu, wala tad'u thiyabaka, dan janganlah wala tad'u thiyabaka, afwan, wala tad'u thiyabaka, dan janganlah engkau meletakkan pakaianmu fi amkinatin muta'addidatin, fi di amkinatin muta'addidatin, sembarang tempat,
Jadi amkina itu artinya tempat, muta'addidah itu sebenarnya artinya itu berlawanan. Ya, tapi kita terjemahkan eh, sembarang tempat. Jadi fi amkinatin muta'addidatin di sembarang tempat. Jadi itu poin pertama dalam adab-adab berpakaian, wala tadha' thiyabaka, dan janganlah engkau meletakkan pakaianmu fi amkinatin muta'addidatin di sembarang tempat. Minal baiti, di rumah. Bal, akan tetapi, bal akan tetapi, yajibu an turattibaha kullaha, yajibu an turattibaha kullaha. Bal, akan tetapi, yajibu an turattibaha kullaha, wajib bagimu untuk menatanya semuanya, untuk menata semuanya, mengatur semuanya. Ya, yajibu an turattibaha kullaha, bal yajibu an turattibaha kullaha, akan tetapi wajib bagimu untuk menatanya atau untuk mengaturnya, kullaha semuanya, fi pada makanin wahidin, satu tempat. Nah, jadi saya ulangi lagi, wala taduk thiyabaka, dan janganlah engkau meletakkan pakaianmu fi amkinatin muta'addidatin, pada sembarang tempat, minal baiti, di rumah, bal yajibu an turattibaha kullaha, akan tetapi wajib bagimu untuk mengaturnya, menatanya, kullaha semuanya, fi makanin wahidin, pada satu tempat, liyashula alaika tanawuluha, agar mudah bagimu untuk mengambilnya. Liyashula alaika tanawuluha, agar mudah bagimu untuk mengambilnya. Ya, ya poin yang pertama ini kita bisa lihat di kehidupan nyata kita. Ya, yang coba lihat di asramamu itu, kamarmu. Yang ada itu sebagian itu celananya di kamar satu, bajunya di kamar lima, songkoknya di kamar enam. Eh, hmm. Dan yang bagian apa? Pakaian dalam celananya itu bahkan ada yang di luar kamar. Nauzubillah. Nggak tahu di mana nataro urat malunya. Nak kasih putus mi kapan. Eh? Jangan meletakkan pakaian kita di sembarang tempat. Kenapa? Karena kita tidak tahu kalau misalnya kita taruh misalnya di kamar lima misalnya, baru sama-sama semua di celanamu. Ya salah sedikit nak pakai orang. Nah, kebetulan yang memakai ini lagi penyakit kakinya. Nah, setelah itu nanti 2 hari kemudian baru mau dapat, mau pakai juga. Bekas dari orang yang berpenyakitan kakinya. Iya.
Coba, mau bayangkan itu. Ya, setiap hari main gitar di kelas itu, garuk-garuk kakinya terus. Nah, nah itu contoh ya, contoh. Makanya buat, maksudnya jangan taruh sembarang tempat pakaian-pakaian. Ya, terutama pakaian dalam. Ya. Nah, dan salah satu juga adabnya, jangan eh, dipakai ketika pakaian itu dalam keadaan kotor, ya belum dicuci atau sudah bau lain-lain. Ya, jangan, karena itu sangat mengganggu hidung tetangga yang duduk di samping kita. Nah, terus di sini ada kewajiban bal yajibu an turattibaha kullaha fi makanin wahidin. Akan tetapi wajib bagimu, sebuah keharusan bagi kita semua, an turattibaha kullaha, untuk mengaturnya, untuk mengatur semuanya fi makanin wahidin, pada satu tempat. Jadi kalau misalnya ada lemarimu, nah ini sudah lebih kecil lagi ruangannya. Tadi itu mungkin pakaianmu berserakan di mana-mana, di kamar sini, di kamar sini. Nah, sekarang kalau misalnya kau punya satu lemari, atau misalnya dalam kamarmu, ya, di dalam kamarmu itu ada sebuah tempat. Nah, buatlah satu tempat khusus pakaian. Ya, misalnya kan di kamarmu kan ada lemari. Nah, taruh di situ. Itu pun di dalam lemari atur juga cara cara meletakkannya. Ya, diatur cara meletakkannya. Di sini khusus misalnya pakaian-pakaian untuk sholat. Di sini pakaian misalnya untuk pakaian hari-hari. Di sini pakaian-pakaian dalam, di sini celana. Nah, bisa diatur begitu. Nah, manfaatnya apa? Nah, itu lanjutannya, liyashula alaika tanawuluha, agar mudah bagimu untuk mengambilnya. Baik. Ilbas minas thiyabi ma hadara. Pakailah pakaian, pakailah pakaian ma hadara, yang ada. Kalau bahasa kita, pakai saja yang ada. Ilbas minas thiyabi ma hadara, pakailah pakaian yang ada, seadanya. Wala takun anidan, dan janganlah engkau keras kepala, kepala batu, ya. Karena ada juga itu sebagian orang tidak puas dengan pakaian yang dia punya, mau lebih, ya. Saya mau pakai pakaian yang mungkin terlihat wow, atau pakaian-pakaian yang mahal, ya. Tapi bagaimana bisa mau beli tidak punya uang, akhirnya tersiksa, misalnya siksa diri sendiri, makan hati sendiri, karena tidak bisa pakai pakaian yang dia mau. Nah, makanya nasihat guru tak, ilbas minasya bima hadara, pakailah pakaian yang ada atau apa adanya. Wala takun anidan, dan janganlah engkau keras kepala. Sudah. Wala mana ini? Wala yajuzu laka
dan tidak boleh bagimu, wala yajuzu laka, dan tidak boleh bagimu, antukallifa walidaka, membebani untuk orang tuamu, wala yajuzu laka antukallifa walidaka, dan tidak boleh bagimu antukallifa walidaka, membebani kedua orang tuamu, mala taqata lahu bih, yang tidak disanggupinya, mala taqata lahu bih, yang tidak disanggupinya, wala yajuzulaka, tidak boleh bagimu antukallifa walidaka, membebani orang tuamu, mala taqata lahu bih, yang tidak disanggupinya, ya. Jadi itu satu poin itu. Dari wala takun anidan, bahkan dari ilbas minas siyabi ma hadara. Nah, terus wala takun anidan, dan janganlah engkau keras kepala, wala yajuzulaka, dan tidak boleh bagimu antukallifa walidaka, membebani orang tuamu, mala taqata lahu bih, yang tidak disanggupinya. Ya, artinya ada dari eh, karangan guru T ini, ada memang beberapa orang itu, atau bahkan beberapa anak yang membebani kedua orang tuanya dengan sesuatu yang tidak disanggupi kedua orang tuanya. Ya, misalnya diminta membeli pakaian yang tadi saya sebutkan, membeli pakaian yang mahal, ya, bahasanya itu bilang, itu kenapa itu tahu bagusnya baju nak pakai, kenapa saya tidak bisa beli? Ya, jangan jangan sampai seperti itu. Jangan. Cukup pakai pakaian yang ada, ya. Prinsipnya, jadi prinsip berpakaian itu yang pertama menutup aurat, menutup aurat. Nah, yang kedua, eh, indah, indah dilihat orang dan nyaman kau pakai. Itu saja, rapi, bersih, dan jangan jangan selalu menjadikan orang-orang lain, apalagi orang yang berada di atas kita, sebagai patokan berpakaian kita. Kalau misalnya patokan berpakaiannya rapi, boleh, bahkan lebih bagus. Tapi kalau patokan berpakaian kita dilihat dari harga, misalnya, wih bagusnya itu pasti merek mahal, itu ya jangan. Ya, makanya ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, beliau bersabda, unzuru ila man asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Sering-seringlah engkau melihat orang-orang yang berada di bawahmu, dan janganlah engkau terlalu sering melihat orang-orang yang berada di atasmu. Ya, artinya, maksudnya apa? Contoh misalnya dalam berpakaian. Coba lihat pakaianmu semua. Nah, lihat masing-masing pakaianmu. Sudah pakai pakaian bagus, ada yang pakai jubah, pakai sarung. Nah, kalau menurut hadis Nabi, coba kita lihat sering-sering melihat orang-orang yang berada di bawah kita. Nah, ada di antara mungkin saudara-saudara kita di luar sana, kasihan, yang bahkan pakaian sholatnya itu juga pakaian tidurnya. Ya, karena tidak mampu. Meskipun dalam adab ketika sholat itu harus tampil rapi, bersih, bahkan kalau bisa jangan sama pakaian tidur itu juga pakaian sholat. Ya, jangan. Masa pakaian yang kau pakai tidur itu juga mau pakai menghadap Allah. Ya, tapi ada sebagian saudara-saudara kita yang begitu. Eh, ya karena, ya ini dalam tanda kutip, karena tidak mampu, tidak mampu. Tapi kalau seperti kalian kan, ya ada, maksudnya ada baju khusus untuk salat, bahkan ada baju khusus untuk sekolah, ya, khusus untuk olahraga atau pakaian hari-hari. Ya, pokoknya pakai seadanya. Jangan membebani orang tua, kedua orang tua kita dengan sesuatu yang, ya, mereka tidak sanggupi.
Ya, kuncinya sabar. Kalau kalian mau, sabar. Insya Allah, kalau keinginan kita itu sesuai dengan kebutuhan, ya, keinginan itu mensupport kebutuhan, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau keinginan itu berdiri sendiri, maksudnya cuma mau saja, tapi tidak ada nilai kebutuhan di situ, susah untuk susah untuk diterima. Ya, sampai mana minta itu? Nah, wala tagurrannaka zinatus thiyabi. Wala tagurrannaka zinatus wala tagurrannaka zinatus thiyabi, dan janganlah atau jangan sampai eh, apa hmm, wala tagurrannaka zinatus thiyabi, dan jangan sampai perhiasan, maksudnya apa itu yang misalnya pernah mulia orang berpakaian itu banyak sekali anunya, perniknya. Ya, itu sama dengan wa zukhrufatuha. Jadi wala tagurrannaka zinatus siyabi, dan eh, jangan sampai perhiasannya pakaian itu mem- memperdayakanmu. Wa zukhrufatuha, dan ya, zukhrufatuha sebenarnya sama juga hiasan, ya, perniknya lah. Wala tagurrannaka zinatus siyabi, dan jangan sampai hiasannya pakaian itu memperdayakanmu. Wa zukhrufatuha, dan pernak-perniknya. Ya, maksudnya apa? Nah, jangan sampai kalau misalnya ada kita lihat pakaian itu, misalnya kita sudah pakai pakaian, mau ditambah lagi banyak lagi pernak-pernik. Nah, ini biasa sering ya kita lihat ya, ditempel lagi di sini, ada lagi pernak-pernik ditambah di bahunya, ditambah lagi di punggungnya, belum lagi mungkin di kepalanya. Artinya pakai yang seadanya saja, yang melengket pada pakaian itu. Nah, makanya Guru tak menuliskan lagi fa inna afdalas thiyabi, karena sesungguhnya sebaik-baik pakaian, fa inna afdalas thiyabi, karena sesungguhnya sebaik-baik pakaian, makana matnuha hiyakatan, fa
inna afdalas thiyabi, karena sesungguhnya sebaik-baik pakaian maka namasnuha hiyakatan, apa yang melekat padanya. Maka namasnuha hiyakatan, apa yang melekat padanya. Artinya ya, kalau begitu memang jadinya bajunya ya begitu. Ya, tidak usah ditambah-tambahi lagi. Wa aqalluha zukhrufatan, dan yang paling sedikit perhiasannya, pernak-perniknya. Sudah? La tutil fi lubsi siyabika. La tutil fi lubsi siyabika, jangan terlalu lama memakai pakaian. Wala taqif amamal mir wala taqif amamal mir'ati, dan janganlah engkau berdiam diri di depan cermin. Wala taqif amamal mir'at, dan janganlah engkau berdiam diri di depan cermin. Illa, kecuali, biqadri ma tasluhu min sya'nik. Illa, kecuali, biqadri, sekedar, ma tasluhu min sya'nik, memperbaiki apa yang engkau kehendaki atau mau. Ya. Wala taqif amamal mir'at, dan janganlah engkau berdiam diri di depan cermin. Illa biqadri ma tasluhu min sya'nik, kecuali sekedar memperbaiki apa yang engkau kehendaki, yang engkau mau. Ya, alhamdulillah, kita telah selesai lagi pelajaran ke-8, yaitu adab-adab dalam berpakaian. Nah, poin-poinnya apa? Nah, dari atas itu, yang pertama, ijtahid daiman fi tahsini hayatik. Bersungguh-sungguhlah selalu dalam memperbaiki penampilanmu. Wa nadhafati thiyabik, dan kebersihan pakaianmu. Itu yang pertama. Jadi nasihat Al-Mukarram Andre Gurutta kepada kita semua, eh, selalu berbenah diri ketika akan berpakaian, memakai pakaian. Coba lihat dulu, lihat eh, lihat dulu pertama kebersihan, ya, kebersihan pakaian, kerapian pakaian. Lihat dulu, kalau belum bersih, cuci dulu. Kalau masih kotor, cuci dulu. Nah, sudah bersih, dilihat. Sudah masih mungkin masih kusut, ya disetrika dulu. Nah, itu bagian dari tahsini hayatik, ya. Bagian dari ijtihad fi tahsini hayatik, eh, kesungguhan dalam memperbaiki penampilan. Wa nadhafati siyabik, dan kebersihan pakaian kita. Alasannya apa?
Fa inna nadhafata thiyabi, karena sesungguhnya kebersihan pakaian itu inwanul adab, itu bagian dari adab. Ya. Jadi adab itu intinya apa-apa yang baik untuk kita dan apa-apa yang baik untuk orang lain. Ya. Wala tadha, nah ini yang kedua, itu yang pertama. Kemudian poin yang kedua, wala tadha thiyabaka fi amkinatin muta'addidatin minal baiti. Dan janganlah engkau meletakkan pakaianmu pada sembarang tempat, di rumah, atau kalau misalnya di sini ya di dalam kamarmu, ya, di dalam kamar masing-masing. Ya. Bal yajibu an turattibaha kullaha fi makanin wahidin, akan tetapi wajib bagi kita semua, nah, siapapun itu, an turattibaha kullaha fi makanin wahidin, untuk menata semuanya, mengatur semuanya pada satu tempat. Ya, poin yang ketiga ini. Jadi pertama, bersungguh-sungguh dalam memperbaiki penampilan, kemudian jangan taruh pakaian di sembarang tempat. Yang kedua, yang ketiga, susun semua baik-baik. Fi makanin wahidin, pada satu tempat. Untuk apa? Kenapa? Liyashula alaika tanawuluha, agar mudah bagi kamu, mudah bagi kita untuk mengambilnya. Hmm. Kemudian poin yang keempat, ilbas minas thiyabi ma hadara. Pakai pakaian seadanya. Maksudnya pakai pakaian yang ada. Ya, wala takun anidan, dan jangan engkau keras kepala. Ya. Wala Kemudian poin yang kelima, wala yajuzu laka an tukallifa walidaka, dan janganlah engkau membebani kedua orang tuamu mala taqata lahu bih, yang tidak dia sanggupi. Ya, pokoknya apa-apa yang dikasih sama orang tua kita, cukup itu insya Allah itu yang terbaik. Ya, tidak mungkin orang tua kita memberikan kita pakaian yang tidak layak untuk dipakai. Ya. Wala tagurrannaka zinatus thiyabi, dan jangan sampai perhiasan-perhiasannya pakaian itu membuat engkau terpedaya, ya, wa zukhrufatuha, dan pernak-perniknya. Nah, cukup apa saja yang menempel di pakaian tersebut. Ya, kalau itu pun, kalau misalnya yang menempel di pakaian tersebut mungkin dilihat terlalu berlebihan, nah, kalau bisa dikurangi. Fa inna afdhalas thiyabi, karena sesungguhnya sebaik-baik pakaian itu, maka namatnuha hiyakatan. Ya, apa yang, ya, maksudnya di sini itu terjemahannya, apa yang maksudnya sudah, kalau begitu jadinya bajunya ya begitu. Ya, tidak usah ditambah-tambah lain sebagainya. Nah, kalau atribut beda lagi. Misalnya kalau kayak kalian pakai jubah, mau tambah surban, nah itu boleh. Yang di yang apa? Yang tidak elok itu kalau misalnya banyak eh, perhiasan atau pernak-pernik yang melengket pada baju tersebut, atau sesuatu yang membuat baju itu menjadi mencolok, ya. Wa aqalluha zukhrufatan, dan yang paling sedikit pernak-perniknya. La tutil fi lubsi siyabik, jangan terlalu lama dalam memakai pakaian. Ya. Ya, tapi jangan buru-buru juga. Wala taqif amamal mir'at, dan janganlah engkau berdiam diri di depan cermin, illa biqadri ma tasluhu min sya'nik, kecuali sekedar memperbaiki apa yang engkau kehendaki, apa yang engkau mau. Ya, saya kira mungkin eh, itu saja yang sempat kita
pelajari pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu pada eh, pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang serta berberkah, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu eh, dijaga kesehatan kita semua. Dan saya minta insya Allah nanti pekan depannya itu ada yang satu orang siapkan satu orang baca itu dari Ad-Darsus Samin sampainya Min Sya'nik, dari atas sampai bawah itu satu bab, ya, satu pelajaran itu dari Ijtihad sampainya Min Sya'nik. Baik, mari kita berdoa. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala hadika wa anika mastata'an. Na'udzu bika min syarri ma sana'na wa nabiyuka bika alina wa nabiyuka bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض بنور شمسك. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ونسينا وعلمنا منه وجهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار واجعله لنا الحجة يا رب العالمين. اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wallahul musta'an wa alaikum wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.